pertemuan kedua ini di Provinsi Jawa Barat dengan program RTL Peskol Terkini. Kepada Bapak Iwan Setiawan kami persilahkan. Izin tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya dan juga saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melaporkan sekaligus mendiseminasikan pada tanggal 23 Mei kemarin saya dipanggil atau saya diundang untuk mengikuti kegiatan PKG, pendidikan program peningkatan kompetensi guru khusus untuk PJOK tingkat Jawa Barat. Banyak yang diundang, tapi banyak yang tidak datang, Bapak dan Ibu. Dan kebetulan programnya dari mulai 29 Mei sampai dengan 28 Agustus. Sebanyak 12 minggu, setara dengan 137 JP. Dan pelaksanaannya yaitu kegiatan daring dan luring, Bapak dan Ibu. Saya karena sekarang sudah tanggal 9 Agustus, artinya tinggal beberapa langkah lagi saya untuk menyelesaikan kegiatan program ini. Salah satunya saya ditugaskan untuk mendiseminasikan atau menyampaikan kembali apa yang saya dapatkan pada program ini kepada Bapak dan Ibu atau kepada komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, saya kebetulan mencoba untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa berkolaborasi terutama dengan kesiswaan, dengan guru mata pelajaran yang ada di sekolah ini untuk melaksanakan program ini. Programnya itu saya buat dengan supaya mudah diingat, yaitu dengan istilah Peskol Terkini. Itu adalah artinya festival olahraga tradisional dan kreasi seni. Jadi ada dua kolaborasi, yaitu mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran yang lain, dan ini harus dilaksanakan pada saat kegiatan kokurikuler atau mungkin dalam kegiatan B5 begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, jadi tadi Pak Mupri menanyakan apa itu Peskol Terkini. Ini artinya festival olahraga tradisional dan kreasi seni. Baik Bapak dan Ibu, apa yang menjadi latar belakang saya membuat program ini begitu ya di sekolah kita. Salah satu latar belakangnya yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian itu memerlukan pendekatan yang kreatif dan partisipatif. Melibatkan komunitas belajar dalam sekolah adalah salah satu cara untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Festival olahraga tradisional dan kreasi seni adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan fisik, sosial dan kreatif peserta didik sekaligus melestarikan budaya lokal di Jawa Barat tentunya, wabil khusus di Sukabumi. Nah, ini yang melatar belakangi kegiatan olahraganya ada, tradisional yang sudah hampir lupa atau hampir punah kita akan bangkitkan kembali. Ini harus butuh adanya kerjasama dari komunitas yang ada di kita, komunitas belajarnya kita, guru-gurunya, komunitas belajar siswanya, komunitas orang tuanya, dan juga komunitas-komunitas lain yang tentunya menjadi pendukung terjadinya atau terbentuknya kegiatan ini. Apa tujuan program ini dibuat? Pertama adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan PJOK melalui kegiatan olahraga tradisional. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas dan apresiasi seni di kalangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama dan semangat komunitas di antara peserta didik dan komunitas belajar. Ini tujuan programnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan dilaksanakan nanti pada program ini apabila ini bisa disepakati oleh Bapak dan Ibu dan bisa dijalankan di sekolah kita. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dan apa yang diharapkan dari hasilnya. Pertama, langkah partisipasi aktif. Langkahnya adalah mengadakan pelatihan olahraga tradisional, engran, bakiak, dan galasin. Kenapa tiga
3 kegiatan atau 3 olahraga ini yang muncul gitu. Sebelumnya beberapa kelas, kebetulan saya mengajar di kelas 7 dan kelas 9, itu mengadakan adanya, memperhatikan adanya voice, choice, dan keterlibatan. Voice, suara anak. Ketika saya tanyakan permainan tradisional itu apa saja sih yang berhubungan dengan olahraga, anak-anak menyebutkan banyak. Kemudian ada choice-nya. Ketika apabila ini kita gunakan untuk suatu kegiatan dalam bentuk festival, kalian akan milih mana? Voice dari anak-anak itu kebanyakan banyak menyebutkan nama Engrang, Bakyak, dan Galasi. Nah, mungkin ini yang kita ambil karena terlalu banyak permainan tradisional yang berhubungan dengan olahraga. Kita akan membatasi dari 3 ini hasil daripada keinginan anak, dari voice anak. Nah, mudah-mudahan kalau sudah suara anak, kemudian pilihan anak, keterlibatan anaknya pun itu akan menjadi lebih efektif begitu. Kemudian yang hasilnya apa? Nah, peserta didik antusias mengikuti pelatihan dan mencoba olahraga tradisional itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang diharapkan itu kreativitas dan apresiasi seni. Bagaimana langkahnya? Ini beberapa waktu yang lalu kami dengan tim dari kurikulum akan melaksanakan kurikuler di P5 itu menyelenggarakan pelatihan kreasi seni batik ekoprint gitu ya. Kemarin itu sempat kita akan melaksanakan di terakhir ya, di periode terakhir. Kita akan melaksanakan itu dan mudah-mudahan nanti ada keterhubungan dari program ini dengan yang akan dilaksanakan oleh sekolah dalam pelaksanaan proyek. Hasilnya apa yang diharapkan? Peserta didik menghasilkan karya seni batik bentuk ekoprint yang dapat dipamerkan dalam festival. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kerjasama dan semangat komunitas. Langkahnya bagaimana? Melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan dan pelaksanaan festival. Dan hasil yang diharapkan tentunya adalah terjalinnya hubungan yang erat antara peserta didik dan komunitas belajar. Nah, baik Bapak dan Ibu, langkah-langkah yang diharapkan selanjutnya adalah pelestarian budaya. Dengan adanya program ini diharapkan adanya peserta didik memahami bagaimana budaya tradisional yang lokal yang sudah hampir punah kalau kita tidak mengembangkan kembali. Nah, langkahnya bagaimana? Menyediakan informasi, sejarah dan makna olahraga tradisional dan kreasi seni yang dipilih. Yang tadi 3 tuh ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana struktur program dan mitra dalam komunitas belajar? Siapa saja yang berkait atau keterhubungannya? Pertama adalah koordinator program, tentunya adalah guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian tim pengajarnya nanti ada guru seni budaya atau di kita mungkin prakarya untuk saat ini. Kemudian pelatih olahraga atau guru yang kompeten di bidang yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah mitra komunitas belajarnya siapa saja? Ya tentu orang tua, alumni, tokoh masyarakat, lembaga budaya tradisional atau lokal. Itu Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya apa kapasitas yang dimiliki, aset apa yang dimiliki oleh kita? Pertama, sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mengadakan festival, antara lain lapangan olahraga, kita punya luas, kemudian ruang kelas untuk pelatihan seni, dan dukungan dari guru-guru yang kompeten. Saya berharap Bapak dan Ibu yang sangat punya kompeten di bidangnya, terutama dalam hal ini, bisa membantu dan bisa mendukung program ini. Nah, bagaimana rencana evaluasi kegiatan ini ketika berjalan? Yang pertama adalah adakannya observasi dan penilaian. Melakukan observasi terhadap partisipasi dan keterlibatan peserta didik selama festival. Kemudian yang kedua adanya kuesioner, jadi menyebarkan kuesioner kepada peserta didik dan komunitas belajar untuk mengukur kepuasan dan dampaknya. Ada puas nggak dengan pilihan mereka, dengan suara mereka, keterlibatan mereka itu puas atau tidak dengan kuesioner nanti. Kemudian yang terakhir adalah adanya portofolio karya. Hasil daripada yang mereka kerjakan dalam program ini nanti dikumpulkan dalam hasil karya seni yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Itu Bapak dan Ibu kapasitas yang akan kita tampilkan. Kemudian tentunya setiap program apapun yang kita gulirkan selalu saja ada tantangan, selalu ada saja hambatan yang tentunya ini harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan. Apa saja kemungkinan tantangan yang muncul? Pertama adalah keterbatasannya waktu. Mengatur jadwal yang sesuai dengan kegiatan sekolah dan libur. Kita di bulan Agustus saja tadi Ibu
ini sudah menyampaikan banyak agenda yang harus dilaksanakan. Tentunya ini jadi tantangan. Kemudian yang kedua, sumber daya yang terbatas, mengatasi keterbatasan alat dan bahan untuk pelatihan dan festival. Ini tentu juga kita harus memperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dari komunitas. Kadang-kadang programnya bagus tapi tanpa didukung oleh komunitas, nol besar itu bisa terlaksana. Jadi mendorong keterlibatan aktif dari seluruh komunitas belajar itu yang perlu kita lakukan. Dari ketiga tantangan ini tentunya harus kita sama-sama pecahkan bagaimana nanti untuk supaya program ini bisa dilaksanakan dan berdampak terhadap peserta didik. Dengan rencana program ini, kesimpulannya Bapak dan Ibu, dengan rencana program ini diharapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dapat terlaksana dengan baik, melibatkan komunitas belajar serta melestarikan budaya lokal melalui olahraga tradisional dan kreasi seni. Nah, itu Bapak dan Ibu, dari mulai program festival terkini saya sampaikan. Tentunya apabila ada hal-hal yang mau disampaikan, sharing terkait dari program yang saya sampaikan, sangat terbuka dan mangga kepada Bapak dan Ibu yang mau memberikan masukan terkait program festival terkini. Ada Bapak dan Ibu? Enggak, Pak Tres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Pak Iwan memaparkan apa yang dibahas mengenai pestol, itu sedikitnya ada hubungan dengan materi pelajaran saya. Ada nyambung kaulinan barudak. Kaulinan barudak, di mana kaulinan barudak itu ada sebuah tradisi Jawa Barat yang mungkin sekarang sudah mau punah, tapi itu ada sebetulnya materinya di kelas 7. Betulnya semester pertama sekarang, ya semester pertama semacam ya tadilah engrang macam-macam gitu kan. Dalam seni tradisional juga ada yang bersifat olahraga, yang bersifat rekreasi, yang bersifat seni juga. Itu ada di dalam bahasa Sunda itu. Nah mungkin kalau nanti kolaborasi juga mungkin anak-anak bisa kalau olahraga dengan seni budaya Sunda lah, terutama pelajaran saya bahasa Sunda. Boleh Pak Iwan? Siap, terima kasih Pak Teres. Alhamdulillah saya sudah menemukan lagi komunitas yang bisa mendukung kegiatan ini. Ternyata bahasa Sunda ada juga ya, program ini masuk ke kaulinan barudak ya di semester ini juga ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teres masukannya, dan ternyata yang bisa kolaborasi selain PJOK seni budaya atau prakarya, ternyata bahasa Sunda pun mendukung program ini. Baik, terima kasih Pak. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Pak Iwan, Ya, mengapa? ya, kangge ingin kaping 1920 ya. Kita pada tumarosik ya. Nah, kegiatan-kegiatan barusan olahraga yang dengan tradisional itu mau dipakai pas nanti P5. Kalau maksudnya pada dianggap kayak kegiatan P5, pami ayeuna dianggap ku lomba kaping 17 Agustusan tiasan deh gitu. Baik, terima kasih Bang. Iya. Tentunya sangat bisa sekali karena tadi ada program mereka untuk mengenal lebih awal ya sebelum nanti difestivalkan. Ya, jadi anak-anak ada pelatihan dulu lah. Engrang tuh kayak gimana, bakiak itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau misalnya ini mau digunakan awal dalam kegiatan 17-an, nah ini lebih bagus. Jadi anak lebih mengenal lebih awal. Jadi ada proses pelatihannya dulu ya, seperti yang tadi tahapannya ada pelatihan, mengenalkan dan seterusnya. Dan pelatihan Nah, itu masuk dalam proses pelatihan. Soalnya kan gini banyak abdi ninggal gitu dina lomba engran itu kan keseimbangan ya, kalau nggak salah itu keseimbangan melalui keseimbangan percaya diri anak. Terus untuk bakiak itu kan kerjasama, terus ini juga tarik tambang, terus galasin ada arti-arti tertentu gitu. Memang lebih identik ke mendidik siswa gitu. Makanya saya mau pakai nanti pas lomba-lomba itu cenderung ke lomba yang Pak Iwan sampaikan sekarang. Oke, siap Pak. Terima kasih dukungannya. Dapat lagi dukungan ini bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat memunculkan patriotisme ya. Perjuangan, kemudian juga kebersamaan, ada lagi tadi ketangkasan, kekompakan dan seterusnya, ada semuanya di sana, sehingga cocok pada proses
proses pelaksanaan kegiatan lomba di 17-an, jiwa patriotismenya muncul gitu ya. Terima kasih Bu Ami. Yang lain barangkali Bapak dan Ibu? Putri. Dari ini Pak, saya tertariknya membuat produk ya, produk berupa batik. Batik, ekotik. Saya yang jadi pikirannya bagaimana kita memotivasi, membimbing anak kalau kita tidak bisa di bidang itu. Apakah harus ada pelatihan dulu dari luar atau bagaimana? Itu produk menurut saya bagus kan. Siapa tahu kalau sudah jadi produk itu kreasi anak akan lebih bagus, bisa dijual. Apa guru-gurunya kita tertarik bisa dibeli kan. Nah, tapi untuk membimbing anak itu bagaimana kalau kita tidak bisa untuk membuat itu gitu Pak. Terima kasih Putri. Ya. Masukannya dan cukup luar biasa. Kemarin juga sempat ngobrol dengan tim dari kurikulum. Betul. Ya. Kita harus belajar dulu sebelum kita terjun ke anaknya gitu. Jangan sampai kita tidak menguasai bidang itu menyampaikan ke anak. Ya. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh ibu kami sudah antisipasi. Kita bisa mendatangkan dari rekan-rekan teman-teman sekolah yang lain yang sudah lebih dulu melaksanakan kegiatan ini. Betul, dampaknya bisa kewirausahaannya muncul, bisa ditampilkan, bisa dijual dan seterusnya. Bisa dipakai oleh guru-guru. Dan sekarang itu ternyata hal semacam itu sudah banyak di YouTube untuk dipelajari. Ya, di media-media sudah banyak dimunculkan. Jadi kita bisa mempelajarinya lebih awal sebelum disampaikan kepada anak. Ya. Okay. Bagaimana kita bisa membimbing kalau kitanya tidak bisa? Bisa ya. Kan? Betul. Iya. Ada pelatihan. Betul. Ya, terima kasih Putri ya. Iya. Bu Martin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ekoprint ya, kemarin memang saya sudah sedikit ninggalian di YouTube gitu ya, ninggalian di YouTube untuk teknis pembuatan ekoprint karena memang di kelas 7 itu ada pembelajaran membuat batik. Tapi selama ini memang karena peralatan yang kurang gitu ya. Jadi saya aplikasikan membuat batik itu hanya batik celup. Ya, batik ikat celup gitu. Jadi dulu pernah bikin taplak meja ya. Nah, bikin taplak meja itu ikat dengan batik ikat celup. Nah, karena berhubung saat ini tidak mengajar di kelas 7 ya, mungkin nanti bisa diterapkan bareng-bareng di kelas 7. Jadi membuat ekoprint itu kan dari daun-daun ya. Dari daun-daun sedikit demi sedikit kemarin sudah mempelajari kumaha ieu carana membuat ekoprint teh. Karena memang ada materi di kelas 7 itu tentang membuat batik. Nah, karena sekarang yang lagi boomingnya ekoprint, berarti harus dipelajari yang itu. Nah, sebelumnya ketika di kelas 7 mengajar prakarya di kelas 7 itu ada di bab 1 ya, ada di bab 1 tentang membuat batik. Kami nganggo canting misalnya, itu kan tidak memungkinkan ya, harus pakai kompor dan lain sebagainya. Nah, jadi kemarin itu pernah diaplikasikan di kelas 7 itu membuat taplak meja dengan batik ikat celup gitu, dan ternyata alhamdulillah anak-anak berhasil. Jadi dibikin satu kelompok, dan insya Allah sepertinya kalau ekoprint pun akan lebih menantang di anak-anak. Komo rame ya di ekoprint itu kan anaknya menyalurkan sudah tatalu gitu ya, anak yang suka tatalu akan tersalurkan begitu. Karena si daun-daun itu kan dipukul-pukul gitu ya, bisa menyalurkan anaknya seperti itu gitu. Kemudian dari segi kreativitas juga itu luar biasa. Itu kami kan menanggapi dari Ibu Tri yang mudah-mudahan terrealisasi gitu. Abdi kemarin memang sudah rada noongan untuk proses pembuatan ekoprint seperti apa. Tetapi berhubung tidak mengajar di kelas 7, ya tadinya boleh diobrolkan di kelas 7. Di kelas 9 kan tidak ada ya. Di kelas 9 itu kerajinan dari bahan keras gitu, batu, kayu dan lain sebagainya. Sementara di kelas 7 itu materinya dari batik gitu, dari kain gitu kan. Di prakarya ya. Di prakarya. Oke. Baik, ternyata ada keterhubungan antara mata pelajaran PJOK dari kegiatan programnya akan dibuat dengan mata pelajaran yang lainnya. Saya berharap dukungan ini bisa terus kita lakukan dan komunitas ini mendukung program ini dan bisa dijalankan. Pertanyaannya tadi kapan ini pelaksanaannya? Nah, rencana kan kedepannya kita akan ada peringatan bahasa Indung ya. Itu biasa rutin tanggal 21 Februari ya. Saya memprogramkan di sana kita akan melaksanakannya.
Jadi selain kita melaksanakan kegiatan P5, ada kegiatan kokurikuler yang lainnya, yaitu pada saat kegiatan Mieling Bahasa Indo. Programnya ini mau dijalankan di sana. Jadi ada dukungan dari Prakarya, ada Bahasa Sunda, dan memang sangat berkaitan erat dengan program ini. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Oh, masih ada Bu? Enggak. Sedikit Pak Iwan. Tadi pas kreasi seni ya Pak Iwan ya, membatik itu bagaimana kalau seandainya bahan dasarnya tidak di kain gitu ya, sementara kita ada bahan tembok yang jadi semacam apa mural yang mural. Jadi kita punya bahan punya tempat yang di atas yang untuk taman itu, anak tidak menggunakan kain tapi di tembok itu Oke, baik. ya batikan. Jadi asetnya sudah punya kita ya, aset yang bisa kita gunakan untuk program sekaligus penataan lingkungan juga ya di sana. Tetapi mungkin kalau ekoprint mungkin belum pas untuk ke tembok ya. Mungkin nanti dalam program Ibu Ami waktu itu yang akan dilaksanakan Namanya yaitu apa ya? Mural. Mural. Memang ada rencana program itu di sana Ada ada. ya. Jadi Waktu itu kan pernah disampaikan. Baik. jadi berbeda ya Iya, antara berbeda. batik sama yang ke tembok Iya, itu. Jadi karena Beda. kalau ekoprint itu kan tadi yang disampaikan oleh Bu Makiami Ke itu kain. melalui Kain. daun-daun yang masih hijau kemudian dipupukkan melalui kain. Bahkan kemarin itu tidak hanya ke kain, kita lebih mengerucutkan menggunakan goodie bag yang terbuat dari kain gitu. Jadi bisa Pak Iwan itu teh ekoprint teh saya pernah pengalaman ya. Itu teh sekarang mah kan gaya teh dikut-kut gitu. Kalau dulu mah kalau nggak salah pakai sikat gigi, Pak. Saya pernah maksudnya Coba ya. pernah mencoba gitu Pak, anak-anak ini dulu zaman dulu. Itu di ke ada sikat gigi Pak, sikat air ini. Ini misalkan daun, ini air, ini sikat gigi, terus dicelupin ini. Emang warnanya ambil Ya, ada juga yang seperti itu ya dulu. Lebih spesifik. Ini mah lebih memanfaatkan zat hijau daun yang ada di daun itu, jadi menempel. Nah itu mau ketapak ya. Kalau ini seratnya dari zat hijau daun. Ya baik Bapak dan Ibu, antusiasnya cukup luar biasa. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mural. Tapi memang sih gak resep sih. Terima kasih Pak Iwan yang sudah memberikan mungkin sedikit gambaran kepada kita tentang tadi apa yang dimaksud dengan pestol. Tadi saya juga lupa.